Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nawangsari dengan NIM akhir 305, kelas 4H Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menerangkan sedikit pembahasan tentang mata kuliah Etika dan Bisnis yang membahas tentang materi etos kerja dalam Islam. Pengertian etos kerja dalam Islam. Secara etimologis, kata etos berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang artinya sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Menurut istilah, kata etos diartikan sebagai suatu aturan umum, cara hidup, tatanan dari perilaku, atau sebagai jalan hidup dan seperangkat aturan tingkah laku yang berupaya untuk mencapai kualitas yang sesempurna mungkin. Sedangkan kata kerja diartikan sebagai kegiatan untuk melakukan sesuatu. Di sini dapat disimpulkan bahwa definisi etos kerja dalam Islam adalah suatu cara pandang yang diyakini seorang muslim bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, menampakkan kemanusiaannya, tetapi juga sebagai suatu manifestasi dari amal soleh dan oleh karenanya mempunyai nilai ibadah yang sangat luhur. Seseorang yang melakukan pekerjaannya harus berupaya untuk mengisi kualitas hidup Islami, yaitu lingkungan kehidupan yang dilahirkan dari semangat tauhid yang dijabarkan dalam bentuk amal solih yang berbalut keberanian, ketangguhan, ketabahan, dan kesungguhan sehingga dapat dimanifestasikan dalam bentuk tindakan. Kemudian dasar hukum etos kerja. Salah satunya yaitu di Quran Surat At-Taubah ayat 105. Di situ menjelaskan bahwa ketahuilah Nabi Muhammad, bekerjalah, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Dari ayat ini menjelaskan bahwa ayat ini mengajarkan bahwa umat Islam harus bekerja dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh. Allah memerintahkan kepada manusia untuk semangat dan melakukan amal solih sebanyak-banyaknya. Selain itu, ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk bekerja sesuai dengan ajaran Islam dan Allah pasti akan membalas semua yang telah dikerjakan. Jadi, kita bekerja itu semata-mata hanya mencari ridha Allah. Selain untuk memenuhi kebutuhan kita, kita juga melakukan amal solih, bersemangat untuk melakukan amal solih, itu dengan cara bekerja. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi etos kerja dalam Islam. Pada dasarnya pembentukan etos kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor potensial. Hal ini dikarenakan etos kerja adalah norma budaya yang menempatkan nilai positif untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kriteria individu dengan etos kerja akan berpengaruh pada lingkungan sekitarnya. Secara garis besar, etos kerja dipengaruhi oleh dimensi individual, sosial, lingkungan alam, dan dimensi transendental. Faktor-faktor mempengaruhi etos kerja dalam Islam yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor agama. Agama merupakan suatu sistem yang penentuan pola hidup seseorang melalui cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang diwarnai oleh ajaran agama yang dianut jika seseorang sungguh-sungguh dalam kehidupan beragama. Yang kedua yaitu faktor budaya. Dari faktor budaya ini mempengaruhi sikap mental, tekad, disiplin, dan semangat kerja masyarakat merupakan bentuk etos budaya, dan secara operasional etos budaya disebut sebagai etos kerja. Kualitas etos kerja ditentukan oleh sistem orientasi nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga yaitu sosial politik. Dari sosial politik ini dapat kita ketahui bahwa
Tinggi rendahnya etos kerja suatu masyarakat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya struktur politik yang mendorong dalam bekerja keras dan dapat menikmati hasil kerja dengan penuh. Etos kerja harus dimulai dengan kesadaran akan pentingnya arti tanggung jawab kepada masa depan bangsa dan negara. Kemudian kondisi lingkungan. Dari kondisi lingkungan, dapat kita ketahui bahwa etos kerja dapat muncul dikarenakan faktor kondisi geografis atau lingkungan. Lingkungan alam yang mendukung mempengaruhi manusia yang berada di dalamnya, melakukan usaha untuk dapat mengelola dan mengambil manfaat, dan bahkan dapat mengundang pendatang untuk mencari penghidupan di lingkungan tersebut. Yang kelima yaitu pendidikan. Pendidikan itu meningkatkan sumber daya manusia, membuat seseorang mempunyai etos kerja keras. Meningkatkan kualitas penduduk dapat tercapai apabila pendidikan merata dan bermutu, disertai dengan peningkatan dan perluasan pendidikan keahlian dan keterampilan sehingga semakin meningkat pula aktivitas dan produktivitas masyarakat sebagai pelaku ekonomi. Jadi di sini manusia itu sebagai faktor utama atau pelaku utama dalam etos kerja dalam Islam dalam sistem pendidikan karena manusia itu mempunyai perluasan pendidikan, keahlian dan keterampilan sehingga produktivitas masyarakat dalam perilaku ekonomi dalam menghasilkan berbagai usaha, berbagai macam benda-benda itu bermula dari manusia. Yang keenam, struktur ekonomi. Tinggi rendahnya etos kerja suatu masyarakat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya struktur ekonomi yang mampu memberikan insentif bagi anggota masyarakat untuk bekerja keras dan menikmati hasil kerja keras mereka dengan penuh. Yang ketujuh, motivasi intrinsik individu. Individu yang mempunyai motivasi tinggi mengindikasikan seseorang yang mempunyai etos kerja. Etos kerja dianggap sebagai suatu pandangan dan sikap yang didasari oleh nilai-nilai yang diyakini seseorang. Keyakinan inilah yang menjadi suatu motivasi kerja. Maka etos kerja juga dipengaruhi oleh motivasi seseorang yang bukan bersumber dari luar diri tetapi yang tertanam dalam diri sendiri, yang sering disebut dengan motivasi intrinsik. Selanjutnya, ciri etos kerja dalam Islam. Ciri etos kerja dalam Islam yang pertama yaitu bekerja berdasarkan prinsip ajaran Islam. Aktivitas kerja harus dijalankan berdasarkan prinsip ajaran Islam yang dapat dipahami melalui sumbernya yaitu Al-Quran. Yang kedua, bekerja berlandaskan iman. Keimanan dapat menghindarkan manusia untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Yang ketiga, bekerja merupakan penjabaran akidah. Seseorang yang bekerja dengan niat beribadah adalah salah satu karakteristik yang sangat penting dalam etos kerja Islami. Yang keempat, selalu bertujuan terhadap mutu dan kualitas hasil yang baik. Yang kelima, bekerja sebagai kewajiban. Islam mengharuskan manusia untuk bekerja, namun tujuannya bukan sekadar mendapatkan uang semata, namun bekerja juga sebagai media untuk menunjukkan bahwa manusia itu merupakan khalifah di muka bumi dengan mematuhi perintah Allah. Kemudian 6, menghargai waktu. Menghayati, memahami, dan merasakan betapa berharganya waktu merupakan salah satu inti dari hakikat dari etos kerja Islami. Yang ketujuh, mempunyai sifat jujur. Perilaku jujur merupakan perilaku yang diikuti sikap bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Yang kedelapan, mempunyai sifat percaya diri. Sifat percaya diri ini merupakan poin penting dalam etos kerja. Pribadi muslim yang percaya diri bagai lampu benderang yang memancarkan aura positif dan berkarisma. Yang 9, bekerja dengan cara halal. Setiap muslim dianjurkan bekerja dengan cara yang halal dalam seluruh jenis pekerjaannya.
Yang ke-10, upaya menghantarkan menuju perubahan atau spirit of change. Etos kerja akan memberikan kesadaran atas diri sendiri untuk lebih produktif, semangat bekerja, dan membawa perubahan atas kehidupan esok yang lebih baik. Sekian dari etos kerja dalam Islam yang dapat saya jelaskan. Apabila banyak salahnya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.